Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kreatif dimanapun kamu berada. Berjumpa lagi di acara Belajar dari Rumah di channel YouTube Ruang Siar Guru. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Endah Krisnajati. Hari ini kita akan belajar bersama. Nah, kira-kira akan belajar apa ya anak-anak? Sebelum kita belajar, marilah anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang keberagaman karakteristik sifat individu. Ya, anak-anak bisa perhatikan ada sebuah gambar. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah gambar yang di sana ada tentang anak-anak yang sedang berkumpul di sebuah taman. Nah, gambarnya sudah muncul ya anak-anak ya. Ada anak-anak, beberapa anak-anak yang ada di sebuah taman. Nah, mereka ada yang sedang menanam pohon, ada yang sedang memetik bunga, dan juga ada yang sedang memelihara atau merawat hewan peliharaannya. Nah, kira-kira mereka semua di sana itu memiliki karakter yang berbeda atau tidak ya? Nah, sebelumnya anak-anak perlu tahu dulu apa itu yang disebut dengan karakter dan juga karakteristik. Nah, dari seluruh anak-anak yang ada di taman tersebut, tentu saja mereka memiliki karakteristik atau sifat atau tingkah laku yang berbeda-beda. Nah, seperti halnya dengan anak-anak atau dengan teman-teman, di lingkungan keluarga dan juga lingkungan tetangga maupun lingkungan sekitar kita, tentu saja ada beberapa orang yang memiliki karakter yang berbeda. Nah, yang kedua selanjutnya ada gambar tentang orang tua dan anak-anak dengan kedua orang tuanya. Nah, sang anak sedang merawat hewannya, sedang memberi makan, dan untuk orang tuanya sedang menyirami. Nah, mereka ada ibu, ada juga ayah, itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, seperti keluarga anak-anak, tentu saja di dalam keluarga itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, kira-kira siapa yang sudah tahu apa yang disebut dengan karakteristik? Nah, jika anak-anak belum tahu, mari hari ini kita akan belajar bersama tentang keberagaman karakteristik sifat individu. Nah, anak-anak bisa perhatikan di layar yang sudah akan Ibu tampilkan. Nah, keberagaman karakteristik. Nah, apa yang disebut dengan karakter? Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Nah, sedangkan karakteristik adalah tingkah laku atau pemikiran yang khas dari seseorang. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya apa yang disebut dengan karakter dan juga apa yang disebut dengan karakteristik. Nah, anak-anak juga bisa memahaminya dengan karakter itu adalah sesuatu yang khas yang melekat pada diri seseorang. Nah, jadi misalnya di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar tentang perjalanan Benny dengan Edo. Nah, Benny dengan Edo berjalan ketika pulang sekolah. Mereka pulang sekolah berdua, berjalan bersama. Nah, mereka berjalan bersama dan mereka saling berbincang-bincang atau berbicara bersama atau bercerita di jalan. Tiba-tiba Edo dan Benny melihat ada kucing yang terjatuh di selokan. Nah, kucing yang terjatuh di selokan, maka Benny segera bergegas untuk menolong sang kucing tersebut. Kucing Benny tolong segera dengan sigap. Benny langsung turun ke selokan tersebut dan menolong kucing tersebut. Setelah kucing sudah ditolong oleh Benny, selanjutnya Benny mengajak kucing tersebut atau membawa kucing tersebut ke rumahnya. Benny merawat kucing tersebut agar bisa sehat dan juga tidak kedinginan ketika di luar karena tadi telah jatuh dari atas ke selokan. Nah, itu adalah salah satu karakteristik yang mencerminkan bahwa sifat atau sikap si Benny memiliki
karakteristik yang dia suka menolong. Benny juga peduli dengan lingkungannya. Benny peduli dengan hewan maupun makhluk di sekitarnya. Nah, sama seperti anak-anak juga, anak-anak kreatif di rumah juga ya, harus mau peduli dengan lingkungan sekitar dan juga makhluk hidup di sekitar kita, baik tanaman maupun hewan. Nah, selanjutnya, selain kita dengan teman-teman, anak-anak dengan teman-teman, perbedaan karakteristik itu juga ada di lingkungan keluarga kita. Karena di dalam keluarga kita tentu saja ada ayah, ada ibu, ada mungkin adik, ada yang mungkin memiliki kakak, dan juga ada juga kakek maupun neneknya. Nah, itu juga mereka atau keluarga kita itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin ada yang ibunya sangat penyayang. Oh, kalau ibu pasti penyayang ya, pasti penyayang. Terus ada adiknya, misalnya punya adik yang dia suka bercanda. Nah, berarti dia memiliki karakteristik yang lucu. Nah, satu keluarga itu memiliki karakteristik sifat yang berbeda-beda. Nah, ada juga selain karakteristik yang baik, juga ada juga yang karakteristik yang kurang baik. Nah, contohnya dalam gambar yang sudah ada. Ada seorang anak yang dia ketika di rumah sangat suka bermalas-malasan. Nah, suka bermalas-malasan dan tidak mau membantu orang tuanya. Makanya ayah dan ibunya sering memarahinya atau sering mengingatkannya agar dia tidak malas. Nah, apakah itu termasuk karakteristik yang baik? Tentu bukan karakteristik yang baik ya anak-anak ya. Nah, untuk yang pemalas itu adalah karakteristik yang tidak baik atau tidak perlu kita contoh. Karena kita juga harus senantiasa berusaha untuk selalu rajin dan tidak malas. Nah, selanjutnya di lingkungan keluarga, selain di lingkungan keluarga maupun teman-teman kita yang di sekolah, juga di tetangga. Nah, lingkungan tetangga kita atau di daerah tempat tinggal kita. Nah, tentu saja ada banyak orang atau ada teman kita yang beda rumah yang masih dalam satu lingkungan dengan kita. Ada juga tetangga kita, ada juga misalnya tetangga yang dekat maupun yang agak jauh. Nah, itu juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentu saja satu orang dengan orang yang lainnya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, apalagi di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Nah, misalnya pada gambar tersebut ada beberapa anak-anak di lingkungan tempat tinggal kita. Di situ ada misalnya Kiki, Syaiful, Rido, dan Leni. Nah, Leni biasa sangat menyayangi teman-temannya dan dia bersifat ramah atau memiliki karakteristik ramah. Nah, mungkin si Edo dia memiliki karakteristik yang suka bercanda, berarti dia lucu. Nah, ada lagi Rido misalnya, Rido memiliki sifat yang suka menolong orang atau juga bisa kita sebut dengan dermawan. Nah, oke, selanjutnya itu tadi di lingkungan tetangga, teman-teman di lingkungan tetangga kita. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Anak-anak, silakan perhatikan gambar berikut ya. Oke, nah ada percakapan. Ini nanti Ibu akan membacakan sebuah percakapan antara Tuti dengan Ani. Nah, anak-anak bisa perhatikan. Di situ sudah terlihat sangat jelas ekspresi Ani dengan Tuti. Nah, Tuti berbicara. Ani, kamu hari ini tidak menyiram tanaman ya? Ani menjawab, maaf Tut, aku lupa. Lalu Tuti menjawab lagi, lupa kamu bilang? Kamu ngapain aja sih Ani? Kok bisa sampai lupa? Hari ini kan jadwal kamu untuk menyiramnya. Pokoknya awas kalau besok misalnya kamu lupa lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Lalu Ani menjawab, sabar Tut, sabar ya, kita kan teman, kita harus mau saling memaafkan ya. Kan aku sudah bilang kalau aku tidak sengaja melakukannya. Sekali lagi, aku minta maaf ya Tut.
Nah, oke, dari percakapan tadi tentu saja ya anak-anak bisa menilai bagaimana karakteristik antara dua orang tersebut, antara Ani dengan Tuti. Nah, Ani memiliki sifat yang sabar. Meskipun dia dimarahi oleh si Tuti, tapi Ani merasa sabar dan tidak ikut marah atau ikut emosi. Nah, kalau Tuti dia tiba-tiba suka marah-marah. Nah, itu adalah salah satu perbedaan karakteristik di antara dua orang tersebut, antara Ani dan Tuti. Nah, Ani dan Tuti, Ani memiliki sifat yang sabar, Tuti memiliki sifat yang pemarah. Nah, jadi mana yang seharusnya kita contoh? Yaitu karakteristik dari Ani, yang dia baik terhadap orang atau sabar ketika dia sedang dimarahi. Sedangkan sifat pemarah atau karakteristik yang suka marah-marah itu hendaknya kita hindari. Ya, oke anak-anak kreatif, itu tadi contoh-contoh dari karakteristik sifat individu di lingkungan kita, baik dengan teman-teman kita, di lingkungan tetangga maupun di lingkungan keluarga. Nah, karakteristik yang baik. Karakteristik yang baik antara lain kita juga bisa tahu. Tadi yang pertama adalah penolong. Yang kedua adalah ramah. Yang ketiga adalah lucu. Nah, lucu ya. Jadi ada yang suka berbicara yang lucu atau yang suka humor. Nah, itu kita bisa sebut dengan karakteristiknya dia adalah suka lucu atau suka humor. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan dermawan. Nah, dermawan itu adalah salah satu karakteristik di mana kita suka membantu orang lain dengan ikhlas. Selanjutnya ada penyayang. Nah, anak-anak harus selalu sayang baik dengan orang tua maupun dengan teman-teman kita di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya itu tadi adalah karakteristik yang baik. Ada juga tadi yang sudah ada kita contohkan sifat Tuti, sifat anak yang tadi pemalas. Nah, itu tadi termasuk dalam karakteristik yang kurang baik atau tidak perlu atau tidak perlu kita contoh ya. Yang pertama tadi ada apa? Sombong. Nah, ada sombong. Yang kedua ada galak. Nah, ketiga ada juga pemarah. Terus ada karakteristik atau sifat dia pemalas dan juga tidak peduli dengan lingkungan sekitar maupun dengan orang lain. Nah, itu karakteristik yang tidak seharusnya kita contoh, yang harusnya kita hindari ya anak-anak ya. Baik, nah kita tadi sudah belajar tentang karakteristik sifat individu. Nah, karakteristik sifat individu tadi ada yang dia karakteristiknya ada yang baik atau positif, ada juga yang kurang baik atau tidak perlu kita contoh. Nah, tadi kalau yang baik anak-anak sudah tahu ya, karakteristiknya ada penolong, ada lucu, ada dermawan, dan sebagainya. Lalu yang tidak perlu kita contoh adalah karakteristik yang dia suka marah, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak juga sudah tahu ya, apa yang disebut dengan perbedaan atau keberagaman karakteristik sifat individu. Nah, karakteristik sifat individu adalah yang melekat pada tubuh atau diri seseorang, sikap atau perilaku yang melekat pada diri seseorang. Nah, selanjutnya untuk agar anak-anak bisa belajar, anak-anak nanti bisa mencoba mengamati di lingkungan sekitar. Kita akan berlatih. Nah, kira-kira berlatih apa ya anak-anak ya? Nanti kita akan berlatih, anak-anak silahkan bisa mencermati di lingkungan sekitarnya, di lingkungan sekitar maupun di lingkungan keluarga. Ayo berlatih, tuliskan karakteristik sifat anggota keluargamu. Jadi anak-anak silakan bisa menuliskan karakteristik sifat dari anggota keluarga. Ada dari ayah, ibu, adik, dan sebagainya yang ada di rumah. Selanjutnya, anak-anak bisa mencoba menuliskan pula 2 nama dan karakteristik sifat tetangga di sekitar rumah. Jadi anak-anak silakan tuliskan paling tidak 2 nama tetangganya dan menuliskan bagaimana karakteristiknya. Berarti otomatis anak-anak harus mencoba mencermati. Baik, terima kasih. Untuk itu hari ini kita sudah belajar tentang keberagaman sifat karakter individu. Selanjutnya anak-anak silahkan
untuk senantiasa menjaga kesehatan dan juga senantiasa memakai masker dan juga mencuci tangan dengan sabun. Jangan lupa juga anak-anak silahkan subscribe, like, dan share channel YouTube Ruang Siar Guru. Oke, baik. Burung Irion, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.